kalian hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk pelajaran hari ini adalah lanjutan dari listrik dinamis, yaitu rangkaian listrik. Ini adalah rangkaian sederhana dengan menggunakan sumber arus listrik dari baterai dan satu lampu. Kalau kita nyalakan, ya ini nyala lampunya. Nah, baterai ini adalah sumber arus listrik searah atau DC, directing current. Ini bisa kita ganti dengan sumber arus yang lain. Misalnya power supply seperti ini. Power supply. Di sini bisa dua jenis, bisa AC, bisa DC. AC ini adalah alternating current atau arus bolak-balik. Sedangkan DC itu directing current atau arus searah. Nah, di sini arahnya bisa kabelnya sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita menggunakan papan rangkaian ini, sebaiknya kita menggunakan yang DC. Jadi kabelnya kita arahkan ke sini, ya, kita gantikan ke baterai. Nah, baterainya kita lepas, kita masukkan kabelnya. Nah, ini sudah terhubung. Kita pilih tegangan yang kita inginkan. Bisa 3 volt, bisa 6 volt, atau 9 atau 12. Sedangkan kalau baterai, di baterai ini tegangannya hanya 1,5 volt. Ya, tegangan pada baterai di sini 1,5 volt. Nah, ini kita coba, kita arahkan ke 3 volt ya. Baik. Kita nyalakan power supply-nya dulu, powernya. Ya, kemudian saklarnya kita nyalakan. Nah, ini terang ya. Ini seterang jika menggunakan dua baterai, karena 1,5 ditambah 1,5 volt jadi 3 ya. Itu baterainya kalau disusun seri. Kalau kita bisa menggunakan yang lebih tinggi, bisa 9 atau 12. Perhatikan rangkaian baterai yang disusun seri, kemudian susunan paralel lampu. Ini di paralel seperti ini. Kalau kita nyalakan, seperti itu nyala lampunya. Jika salah satu lampu kita ambil, ya, kalau kita nyalakan, nyala lampunya seperti itu. Kalau kita ambil salah satu lampunya, apakah nyala lampu yang ini akan lebih terang daripada jika berdua, jika disusun paralel seperti ini? Kita coba, kita lepas. Ya, ternyata nyala lampunya semakin terang. Nah, bagaimana jika lampunya kita susun seri? Kalau tadi disusun paralel, yang sekarang disusun seri. Ya, disusun seri seperti ini. Ini rangkaian lampu disusun seri. Kita nyalakan. Ya, ini perhatikan nyala lampunya lebih redup daripada disusun paralel tadi ya. Ini adalah rangkaian baterai yang disusun seri. Dua baterai disusun seri dengan satu lampu. Jika kita nyalakan, baik, nyala lampunya seperti itu. Jika kita ubah susunan baterainya, rangkaiannya menjadi paralel, caranya seperti ini. Kita buat berjajar ya baterainya. Kemudian kita hubungkan dengan jembatan.
Ini sudah jadi rangkaian paralel baterai. Jika kita nyalakan, perhatikan nyala lampunya. Bandingkan dengan yang tadi saat baterainya disusun seri. Lebih terang mana? Ya, betul. Yang lebih terang yang tadi ya, ketika baterainya disusun seri. Ini tadi rangkaian sederhana yang menggunakan power supply ya. Kalau kita sekarang ingin melakukan percobaan hubungan antara tegangan listrik dengan arus listrik ya, kita akan melakukan percobaan hubungan kuat arus listrik dan tegangan listrik. Nah, kita kembali ke papan rangkaiannya. Kita menggunakan tegangan listriknya dari sini 3, 6, dan 9 saja ya. Kemudian untuk mengukur arus listriknya kita menggunakan ampere meter. Nah, ini ampere meternya, ini kita hubungkan ke rangkaian ya. Perhatikan cara memasangnya. Ini kita lepas salah satu arus ampere meter itu dipasang secara seri di dalam rangkaian. Jadi secara seri tanpa ada cabang ya. Jadi kita masukkan, kalau yang hitam ini dari kutub negatif ya, berarti di sini ini adalah kutub negatif. Maka ini juga harus terhubung ke kutub negatifnya ampere meter. Jadi ini kutub negatifnya yang hitam, maka kabelnya harus kita pasang terlebih dahulu di sini. Baru positifnya. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi kalau di sini positif, maka di sini harus ketemu yang positif. Ini positifnya ke sini, ini batas ukurnya kita pilih 1 ampere ya. Nanti kita amati jarum ampere meternya. Kalau kita nyalakan ya, kita pakai yang 3 volt. Kemudian kita nyalakan saklarnya. Ini ketika sudah kita nyalakan ya, lampunya agak redup, kita lihat berapa jarum ampere meternya ya. Jarum ampere meternya menunjuk pada angka di antara 0 dengan 20. Berarti di sini ini 10 ya, bisa pakai yang bawah atau bisa pakai yang atasnya. Sama saja. Jadi cara membacanya, ini skala yang ditunjuk dibagi nanti dengan skala maksimalnya, baru dikali dengan batas ukurnya. Jadi ini kalau pakai yang bawah, skala yang ditunjuk ini 10 lebih 1 strip ya, berarti 12 ya. 12 dibagi skala maksimalnya 100 dikali batas ukurnya di sini 1 ampere. Jadi cara menulisnya 12 dibagi 100 kali 1 ampere ya, sama dengan 0,12 ampere. Sama dengan 0,12 ampere. Kemudian kalau kita perbesar tegangannya, kita naikkan, pasti di sini nah, nyalanya lebih terang ya. Kemudian ampere meternya sekarang menunjukkan angka yang naik ya. Ini lebih dari 20 lebih 1, 2, 3 strip. 3 strip berarti 20 24, 26 ya. Jadi 26 dibagi 100 kali 1 ampere.
Kita tulis lagi. 26 dibagi 100 kali 1 ampere. Hasilnya 0,26 ampere. Jika kita naikkan lagi menjadi 9 volt, 9 volt ya. Nah, nyala lampunya lebih semakin terang lagi. Ampere meternya naik lagi. Ini hampir sampai di 40. Kurang satu strip ya, berarti 38. 38 dibagi 100 dikali 1 ampere. Jadi ini 38 dibagi 100 kali 1 ampere sama dengan 0,38 ampere. Kalau kita masukkan ke tabel tadi diperoleh hasil seperti ini ya. Jika tegangan listriknya 3, arus listriknya 0,12. Kalau 6, arus listriknya 0,26 ampere. Kalau 9 volt, arus listriknya 0,38 ampere. Kita perhatikan, tegangan listriknya semakin besar, maka arus listriknya juga makin besar. Berarti tegangan listrik itu berbanding lurus dengan arus listrik. Sebanding atau berbanding lurus dengan besarnya arus listrik. Bisa kita tulis V sebanding dengan I. Jika kita tambahi di sini pembagian ya. Kalau V tegangan dibagi dengan arus listriknya, ini akan menghasilkan hambatan listrik ya. Kalau kita bagi 3 dibagi 0,12, ini hasilnya 25 ohm ya. Sedangkan 6 dibagi 0,26 hasilnya 23 ohm. 9 dibagi 0,38 hasilnya 23 ohm. Ini bisa kita lihat bahwa dari hubungan ini diperoleh bahwa hambatan listriknya relatif tetap ya. Berarti hubungan V dengan I, V dengan I itu bisa berubah menjadi R kali I ya, R kali I, atau biasanya V sama dengan I kali R. Ini adalah hukum Ohm. Persamaan ini dikenal dengan hukum Ohm. Nah, keterangannya V ini adalah tegangan listrik, satuannya volt ya. Kemudian I itu arus listrik, satuannya ampere. Sedangkan R itu adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Bisa ditulis dalam simbol seperti ini. Demikian pelajaran hari ini tentang rangkaian listrik. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.